Hello everyone, welcome back to Halo. episode 5. Udah nggak kerasa ya kita udah 5 episode ya untuk membahas apa itu FPL, bagaimana bermain Ya, FPL dan keputusan-keputusan yang bisa diambil di FPL ya. Dan ini betul. mungkin terakhir ya, video terakhir untuk beginners guide, di mana kita akan Mungkin. bahas nih FPL transfer dan chip-chip yang bisa dipakai di main FPL karena jujur aja memang untuk pertama-pertama kita juga bingung untuk pemakaian, apalagi pemakaian free hit chip gitu ya, apa Hmm. rules-nya dan lain-lain, wildcard seperti apa gitu kan. Nah ini akan kita coba bahas di Prof. Dijawab, please. Oke, ya Prof silakan langsung saja. Oke. Thank you lagi-lagi buat slogan dijawab plus-nya itu yang Gitu. nggak tahu Biar bakal sampai kapan ya. terngiang-ngiang. Oke. Sekarang hari ini kita mau bahas soal FPL transfer, rules, dan chips. Kenapa transfer rules ini dibahas? Karena mungkin nih kalian setelah main FPL kemarin sambil nunggu musim 2020-2021 mulai, kalian tuh main UCL Fantasi ada ya, ada game. Ya betul. Kita nggak tahu sih kita nanti bakal ada konten itu atau enggak. Nah, gue sih nggak begitu serius main UCL, tapi Tony sama Evan tau gue main UCL juga. Itu dong, 2 kali juara ini. Kenapa dibahas? Karena peraturan transfer dan deadline di UCL Fantasi itu beda sama di FPL. Biar kita nggak lupa lagi nih, biar kita otaknya nggak main FPL tapi pakai peraturan UCL gitu ya. Gue mau refresh sedikit untuk FPL. Jadi ini kurang lebih grafik di sini tuh menjelaskan timeline FPL. Jadi ini ada game week 1 yang nanti dimulai dari 12 September gitu ya. Nanti game week 2 akan ditentukan lagi sama FPL, dan ini ada pre-game week 1. Apa itu game week? Game week adalah periode waktu tertentu yang ditentukan oleh FPL, di mana rata-rata akan ada 10 pertandingan IPL. Gitu. Jadi kalau lagi normal nih, satu game itu 10 pertandingan. Setelah 10 pertandingan selesai, maka game week berikutnya isi 10 pertandingan lagi akan mulai lagi. Setelah beres 10 pertandingan, game week berikutnya isi 10 pertandingan lagi. Gitu. Tapi nanti akan ada waktu-waktu tertentu di mana ada istilah namanya blank game week atau double game week. Di blank game week tuh kadang-kadang satu game week isinya nggak 10 pertandingan, tapi kurang. Sebaliknya, kalau double game week, pertandingannya bisa lebih dari 10. Gitu ya. Itu tuh kenapa bisa gitu sih? Itu bisa gitu karena banyak faktor ya. Misal klub UCL nih, klub Liga Inggris yang main di UCL gitu, dia melaju terus nih sampai ada jadwal Liga Champion yang terlalu mepet sama jadwalnya main di Liga Inggris. Jadi bentrok. Jadi bentrok, akhirnya si FA itu kayak PSSI-nya di Inggris gitu ya, melakukan schedule ulang gitu, melakukan penjadwalan ulang pertandingan. Oke, digeser aja nih biar waktu istirahat pemainnya cukup gitu. Dan Atau kalau misalnya ada digesernya tergantung FA kan, jadi si klub digesernya tergantung FA. Nggak bisa ini ya nawar ya. Nggak bisa, kita bisa prediksi, tapi ada perhitungannya susah lah. Kalau mau gampangnya, kita bisa follow akun di Twitter namanya Ben Krelin. Ben Krelin itu BENCRELIN gitu ya. Dia yang mengestimasi kira-kira kapan sih blank game week, kapan double game week. Nice. Ini salah satu contohnya nih, musim depan ada kemungkinan game week 1 tuh langsung blank game week. Kalau tim-tim Liga Inggris yang sekarang masih main di UCL dan Europa League itu bisa sampai semifinal atau final gitu. Ya. Bahkan kalau menang, tim yang menangnya dari Liga Inggris, tim yang menang itu tuh bakal blank di game week 1 dan game week 2 dia nggak akan tanding. Dan dia tahu-tahu di game 3 tanding 2 kali karena ada syarat libur ya kalau di luar negeri gitu ya. Gitu. Bisa juga karena jadwal FA Cup, karena jadwal Carling Cup dan sebagainya. Jadwal international friendlies. Tapi di sini kita akan bahas dulu yang normal-normal aja. Misal game week 1 ini tetap 10 pertandingan, game week 2 ini tetap 10 pertandingan. Nah, kalau di Liga Inggris itu kadang-kadang pertandingan itu banyak terjadi di waktu yang sama ya. Jadi gua anggap nih game week 1 ada 4 pertandingan di hari pertama, hari Sabtu misal, hari Minggu ada 4 pertandingan lagi, hari Senin ada 2 pertandingan gitu ya. Terus Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gak ada pertandingan. Terus nanti Sabtu ada pertandingan 4 lagi, Minggu 4 lagi, Senin 2 lagi, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi yang gue kasih panah di sini itu adalah jadwal pertandingan pertama di game week tersebut.
Nah, FPL itu punya terminologi namanya game week deadline. Kurang lebih seperti ini. Jadi, yang namanya game week deadline sampai 2019-2020 ya, kita belum tahu apakah di 2020-2021 ini akan berubah deadline-nya karena cukup banyak request dari manajer-manajer di Twitter nih untuk merubah deadline ini. Tapi sampai 2019-2020 yang namanya game week deadline itu 1 jam sebelum pertandingan pertama di game week itu mulai. Nah, kenapa ini penting? Karena gini, apapun yang kita lakukan di sini, di rentang periode waktu yang kotak warna hijau ini, itu akan berefek ke game week berikutnya. Jadi kalau apapun yang kita lakukan 1 jam sebelum game week 1 deadline, itu akan ngefek di game week 1. Apa yang terjadi kalau kita misal transfer pemain udah lewat nih. Jadi misal pertandingan jam 7 malam di Indonesia. Berarti kan game week datanya jam 6 sore nih. Iya. Apa yang terjadi nih kalau kita misalnya masih transfer pemain dan ternyata kita transfernya jam 6:30 malam. Berarti kan kita udah lewat game week deadline ya. Iya. Kita udah ngelewatin batas kotak hijau ini, udah ngelewatin garis merah, kita ada di sini. Nah, apapun yang kita lakukan di sini akan berefek ke game week 2. Jadi kehitungnya buat game week ke depannya ya. Hitungnya buat game week 2, betul. Jadi kalau kalian transfer misal jual si A beli si B jam 6:30 malam, si B itu tuh gak bisa main buat tim kalian di game week 1. Tapi udah buat game week 2 padahal. Main game week 2 ya. Dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi jangan salah, jangan pikir pertandingannya jam 7 nih. Santai aja lah, nanti gue lihat dulu tim yang turun siapa aja, kan kita suka nyontek ya kadang-kadang di live score di mana. Ini nih, apalagi misal si Pep Guardiola kan suka tahu-tahu De Bruyne tiba-tiba cadangan gitu. Wah, si De Bruyne ini cadangan nih, Sterling main. Terus lo beli Sterling 10 menit sebelum pertandingannya mulai gitu. Itu nggak bisa, itu bakal telat. Berikutnya ya. Di minggu itu. Ya, di minggu itu lo tetap nggak punya Sterling gitu ya. Nah, yang menarik di sini adalah sebelum game week 1, deadline game week 1, lu tuh punya unlimited transfer. Jadi lu boleh istilahnya tinkering. Tinkering tuh kayak bermain squad, lu jual lagi, beli lagi, jual lagi, beli lagi, itu gak masalah. Lu dikasih percobaan tanpa batas gitu buat ngebangun tim lu yang isinya 15 orang gitu ya. Nah, terus di FPL-nya ada 4 chips yang bisa lu pakai. 4 kalau kalian main kartu Yu-Gi-Oh gitu mah kayak magic card-nya gitu lah, kayak boost card-nya gitu lah. Magic card-nya gitu lah ya. Chipsnya, oke. Chipsnya, ada wild card, free hit, bench boost, dan triple captain. I see. Nah, untuk persiapan game week 1, kalian tuh nggak bisa pakai wild card dan nggak bisa pakai free hit. Kenapa? Karena pada dasarnya wild card dan free hit itu memberi kalian transfer tanpa batas. I see. Ya, dan tanpa pakai itu juga kalian udah unlimited kok sebelum game week 1 gitu ya. I see. Dan sebelum game week 1, harga pemain tuh nggak akan berubah. Jadi kalian bisa bebas main-main tanpa batas. Nah, setelah deadline game week 1 lewat, kalian cuma dikasih izin melakukan transfer 1 antar deadline. Jadi kalau sebelumnya nih bebas nih, mau 300 transfer sehari juga nggak apa-apa. Setelah deadline ini beres, kalian cuma punya 1 jatah free transfer. Jatah gratis kan maksudnya? Jatah gratis. Kalau kalian mau transfer lebih dari 1 bisa nggak? Bisa. Tapi setiap 1 transfer lebih banyak dari jatah gratis transfer kalian, poin total kalian di FPL akan dikurangi 4. 1 pemain dikurangin 4? 1 transfer, bukan 1 pemain. 1 transfer dikurangi 4. Jadi misal buat game week 1 nih, ke game week 2, kalian tuh punya 1 jatah transfer gratis. Kalau kalian ternyata pakai 2, maka kalian dikurangi 4, karena kalian 1 lebih banyak dari yang gratis. Dan itu kehitungnya transfer ya, jadi bukan pemain ya guys. Jadi kalau misalnya transfer nih, misalnya TAA keluar ganti Robo, salah nih, balikin lagi deh Robo ganti TAA, itu kehitungnya berarti udah 2 transfer ya. Jadi betul, hati-hati ya guys. Ya, jadi kalau misalnya kalian 3 transfer, jatah gratisnya cuma 1, kan kelebihan 2, ya, kali minus 4, jadi poin total kan di minus 8. Kalau kita nggak transfer gimana? Nah, itu yang disebut di sini free transfer saving. Jadi misalnya game week 1 ke game week 2, jatah transfer gratisnya nggak dipakai nih, nggak apa-apa. Nanti saat game week 2 ke game week 3, kita jadi punya jatah gratis transfernya 2. Oke. Jadi bisa ditabung. Tapi maksimal 2. Jadi kalau game week 2 ke game week 3, kita nggak transfer lagi. Ya udah, game week 3 ke game week 4 ya tetap 2 gitu.
nggak berarti tetap jadi 3. Iya. Jadi maksimum 2 gitu ya. I see. Nah, setelah Game Week 1, kalau tadi di awal-awal sama free hit nggak bisa dipakai, setelah Game Week 1 tuh semua chips bisa dipakai. Semua chips bisa dipakai, dan harga pemain mulai akan berubah. Gimana nanti perubahannya gimana tuh? Nah, berubahnya gimana? Apa yang membuat harganya berubah? Naik apa turun? Bisa berubah berapa kali? Itu ada satu video lagi. Tapi rasanya untuk beginner, orang yang baru pertama kali main atau baru setahun main, kejauhan lah. Nanti mungkin di level yang berikutnya lagi akan diterangin apa sih yang membuat harga pemain itu berubah. Kayak kurang lebih. I see. Dan paling penting itu adalah follow kita ya guys di Twitter dan Instagram, karena kita akan memberikan update juga untuk perubahan harga gitu. Yeah. Kita akan ngasih 2 update. Yang satu perkiraan perubahan harga, yang satu lagi perubahan harga yang sebenarnya terjadi gitu ya. Untuk jamnya kan? Untuk jamnya nanti ada video terpisah deh. Tapi yang untuk saat ini sih menuju musim dingin, nanti bulan September tuh kita akan update setiap jam 8:30 pagi untuk perubahan pemain. Tapi saat udah masuk ke bulan Oktober atau November Desember gitu, akan bergeser waktunya jadi 7:30 pagi. Nah, kenapa jadi, gitu nanti ada pagi-pagi yang penting ya guys. Tolong standby. Ya. Pagi. Betul. Jadi kalau transfer nih malam ini, kalau nggak nanti rubah, bohong. Waktu malam di Indonesia tuh harga pemain nggak akan pernah rubah. Ya. Ya, tapi nanti akan adalah video terpisah yang ngebahas tentang full bagaimana prinsip ekonomi di FPL ini berjalan. Oke, lanjut dulu aja, Gang. Oke, nah berikutnya kita akan bahas tentang chips di FPL. Yang tadi awal udah dibilang ada 4 chips. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah wildcard. Wildcard ini intinya kalian dapat unlimited transfer lagi 1 kali untuk tim kalian. Jadi ini oke banget nih. Betul, asik banget lah di sini. Inilah saatnya. Nah, wildcard ini gini. Kalian bisa melihat wildcard ini dari 2 sisi. Sisi yang pertama adalah kalian memperbaiki tim kalian kalau jelek. Itu early fix gitulah. Jadi game week 1, game week 2, wah, kok kayaknya tim gue nih nggak sesuai banget sama yang di kenyataan gitu ya, yang gue beli pemainnya cadangan. Yang dipilih cadangan semua. Iya, yang ada pemain murah bagus inti tapi gue nggak punya gitu ya. Nah, kalian tuh bisa early fix. Early fix tuh memperbaiki tim kalian sedini mungkin pakai wildcard ini. Tapi kalian bisa juga late boost. Apa itu late boost? Jadi tim kalian oke banget nih, udah aja biarin nih. Kayaknya seolah-olah setelah 5 game week, 6 game week, 7 game week, kok tim kalian bagus, gak butuh wildcard gitu ya. Nah, kalian tuh bisa pakai wildcard ini nanti kalau udah di akhir-akhir nih, mau ngejar orang lain, wah kayaknya gue butuh pembeda nih buat ngejar dia. Kalian bisa pakai wildcard, itu kurang lebih ya. Jadi bisa early fix, bisa late boost. Wildcard ini selama 1 musim bisa dipakai 2 kali. Nah, di sini tulisnya twice a season. Tapi 1 wildcard harus dipakai sebelum game week 19, 1 wildcard lagi setelah game week 19. Setengah musim ya berarti ya? Ya, setengah musim. Jadi kalau sampai game week 19 beres, kalian belum pakai wildcard pertama kalian, maka wildcard itu angus. Kalian tinggal punya 1 lagi untuk setengah musim. Gitu ya kurang lebih. Jadi wildcard pertama sebelum game week 19, wildcard kedua setelah game week 19. Nah, wildcard ini kapan diaktifin ya? Saat kalian transfer nih, waktu kalian mau confirm, kalian tuh bakal ditanya, mau normal transfer, mau free hit, atau mau wildcard. Kalau kalian pilih mau wildcard, sekali kalian klik mau wildcard itu, kalian nggak bisa cancel. Kalian nggak bisa, nggak jadi deh gue wildcardnya deh, disimpan lagi buat kali, nggak bisa. Jadi wildcard itu one hit, ya udah gitu. Jadi saat kalian pencet wildcard itu pastikan udah teguh pendiriannya untuk wildcard di game begitu. Dan wildcard itu membuang free transfer kalian. Jadi misal kalian udah nge-save 2 free transfer nih, terus kalian pakai wildcard. Saat game week berikutnya mulai, free transfer kalian dimulai dari 1 lagi, ya. Jadi nggak dibawa. Itu wildcard. Nah berikutnya ada chip lagi free hit. Free hit ini chip yang baru nih, kayaknya baru 2 tahun, mau tahun ketiga. Konsepnya sama-sama wildcard. Ada 1 game week di mana kalian bisa unlimited transfer. Dan sama-sama burn your free transfer. Jadi free transfer kalian yang udah ditabung, kalau kalian pakai free hit, hilang. Minggu depannya free transfernya balik lagi ke 1 gitu ya.
Nah, bedanya free sama wildcard ini apa? Kalau pakai wildcard, kalian ganti tim, seterusnya tim kalian akan seperti itu. Kalau pakai free hit, kalau pakai free hit, 1 minggu itu akan unlimited bisa rubah tim kalian. Begitu game week itu beres, maka untuk game week berikutnya tim kalian kembali ke tim kalian sebelumnya yang normal. Nah, free hit ini nggak kayak wildcard bisa 2 kali, free hit ini cuma bisa 1 kali, dan sama-sama nggak bisa di-cancel. Jadi sekali kalian klik free hit, ya udah, nggak bisa batal, nggak bisa nggak jadi gitu ya. Nah, di sini ada saran dikit nih, kalau preferensi pribadi gue nih, kapan gue pakai free hit? Gue pakai free hit saat blank game week. Saat tadi ada tim-tim yang nggak tanding di minggu itu gitu ya. Dan kita asumsi kalau sampai ada blank game week, ada tim yang nggak tanding di minggu tertentu, biasanya yang nggak tanding adalah tim besar. Kenapa? Karena tim itu melaju sampai semifinal Piala FA. Karena tim tersebut maju ke perempat final Liga Champions. Itu kan kemungkinan tim besar ya. City, United, Liverpool. Nah, bakal ada pertandingan di mana pemain Liverpool tuh gak akan main, bakal 0 poin. Sedangkan misalnya kita punya TAA, kita punya 3 orang lah gitu ya. 3 orang gitu ya. Kalau dicadangin, ya cadangannya juga belum tuh bagus, murah-murah karena uangnya di TAA salah. Nah, preferensi gue pribadi, kalau gue mau pakai free hit, pakailah di game seperti itu. Jadi di game itu, gue bisa tanpa Liverpool sama sekali. Saat udah minggu depannya lagi, Liverpool udah jadwalnya normal lagi, ya tim gue balik lagi, gue punya TA lagi, gue punya salah. Itu kurang lebih seperti itu ya. Oke. Itu wildcard dan free hit. Prof. Ya, gimana? Mau tanya dulu, Prof. Ya, gimana, Jo? Kalau misalnya, kalau misalnya dalam satu game week, gue udah transfer 2 pemain nih, berarti gue kena minus 4 ya. Minus 4, ya. Nah, tapi ternyata gue mau nambah lagi nih transfernya. Terus gue putusin untuk pakai wildcard atau free hit. Itu yang minus 4 sebelumnya tetap kena atau? Hilang. Minusnya hilang. Ya. Jadi lu udah minus 40 nih, terus lu punya wildcard-nya di minus ke 44 gitu ya. Minus 40 sebelumnya hilang semua. Oke. Gitu. Jadi wildcard ini efeknya bukan saat dipencet doang, tapi antar game week semuanya bakal hilang gitu ya. Terus mau tanya Prof, kalau nih misalnya kita pakai wildcard, kita udah punya De Bruyne nih, harga 10 misalnya. Terus somehow kan di beberapa game week dia naik tuh, jadi misalnya 10,5 lah ya. Saat kita pakai wildcard, terus kita keluarin tuh De Bruyne-nya. Saat kita ganti jadi salah misalnya ya, harganya 10,5 juga. Nggak jadi deh, kita beli lagi deh De Bruyne-nya, jual lagi salahnya. Salahnya De Bruyne itu harganya gimana tuh? Harga saat itu. Jadi kita akan kehilangan untung kita. Nah, ini bagus juga nih. Nah, tadi kan gue sempat bilang nih akan ada episode yang membahas ekonomi di FPL tuh gimana berjalannya gitu ya. Oke, jadi tinggal lihat video itu ya. Episode itu ya. Mungkin 3 atau 4 episode video setelah episode ini gitu ya. Oke, jadi tapi nanti akan ada ya. Ditunggu aja ya. Bagaimana roda keuangan ini berjalan di FPL gitu. Oke. Ya. Chips berikutnya adalah bench boost. Bench boost ini chip yang untuk 1 minggu itu aja, maka lu akan dapat poin bukan dari 11 pemain lu di lapangan, tapi 15-15-nya termasuk bench lu. I see. Nah, ini bisa dipakai cuma 1 kali dalam 1 musim, dan bisa di-cancel. Jadi kan lu udah pakai nih, terus menuju deadline, gak jadi deh, bench gue kurang meyakinkan, lu bisa cancel. Selama cancelnya sebelum deadline ya. Kalau setelah deadline, lu udah gak bisa cancel lagi, udah aktif. Oke. Nah, kapan gue suka pakai bench boost ini? Kalau gue suka pakai bench boost di double game week. Lanjutin contoh yang tadi, misal Liverpool gak main nih di 1 minggu tertentu nih karena dia masuk semifinal Liga Champions gitu ya. Tapi kan dia bakal tetap 38 pertandingan ya di Liga Inggris yang gak akan jadi 37 gitu. Akan ada 1 game week di mana Liverpool main 2 kali. Nah, berarti di sana ya lagi-lagi ya, sepak bola itu ada ketidakpastian ya, tapi harusnya gue punya peluang lebih besar untuk dapat poin dari pemain Liverpool. Kenapa? Kalau gagal di 1 pertandingan, dia punya 1 pertandingan lagi buat mencoba lagi biar berhasil gitu ya. Nah, yang gue suka, gue pakai bench boost ini double game week. Kenapa? Gue akan isi tim pemain-pemain gue dengan pemain dari tim yang bakal main 2 kali. Jadi banyak nih pemain di tim gue yang main 2 kali, terus gue bench boost. Jadi pemain inti ada yang main 2 kali, pemain cadangan juga ada yang main 2 kali, poinnya jadi lebih banyak. Kurang lebih kayak gitu. I see. Nah, 1 chip terakhir.
adalah chip triple captain. Jadi kan udah tahu tuh dari video pertama kayaknya episode 1, kalau captain tuh poinnya bakal dikali 2. Nah, ada chip namanya triple captain. Saat kita pakai chip itu di game week tersebut gitu ya, poin captain tuh bukan dikali 2, tapi dikali 3. Nah, ini sama-sama bench boost, cuma bisa dipakai 1 kali, dan bisa di-cancel. Selama cancelnya sebelum game week deadline. Gitu. Nah, ini tergantung pemakaiannya suka-suka. Kalau gue sukanya sih di tengah musim saat ada double game week yang meyakinkan. Tapi Tony Zoevan nih sukanya di game week 38 nih saat bisa ngejar di game terakhir, udah tahu ada Golden Boot race, pasang kayak mau Golden Boot gitu ya. Itu beda-beda lah. Oh iya, disclaimer, ini 4 chips ini adalah chips yang aktif di tahun 2019-2020. Sekarang nih saat kita ngerekam video ini FPL 2020-2021 belum launch ya, kita nggak tahu apakah chips di nanti itu bakal tetap sama apa ganti gitu. Tapi sejauh sampai sekarang inilah 4 chips yang aktif gitu. Jadi episode ini udah belajar lumayan banyak ya, dari transfer, deadline, chips, semuanya gitu aja cukup dah, jangan terlalu banyak. And that's it guys. It's wrap our beginner session, di mana kita udah belajar dari bikin akun, bermain, setup tim, bahkan sampai ke transfer deadline dan penggunaan chips ya. Jadi semoga semua pengetahuan ini sudah bisa membuat kalian start your FPL journey. Nanti mendekat-dekat ke hari H, mungkin tanggal 11 or something, belasan September, kita akan coba untuk berikan sebuah line up perkiraan suggestion kita untuk ke teman-teman yang baru mulai bermain FPL ya. Gitu. Jadi teman-teman boleh pantengin terus, dan kalau memang teman-teman udah merasa wah ini kayaknya FPL permainan menarik banget nih, gue pengen lebih jauh lagi deh, pengen lanjut, silakan langsung ke video kita yang berikutnya, yaitu intermediate ya. Udah, ini kayaknya kita akan geser ke intermediate. Nah. Oke deh kalau gitu. And thank you guys. Thanks for the love. Itu aja. Like, comment, and subscribe ya. Bye-bye.